Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tabita Saraningsih Samosir, mahasiswa program studi teologi semester 5 grup B. Ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah homiletika. Sebelum kita memasuki penyampaian firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kesempatan dan cinta kasih yang masih Kau berikan Tuhan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami agar kami dapat mengerti Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulia nama Bapa, kini kekal, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah gambaran yang sangat sederhana namun penuh makna, yaitu mengenai pokok anggur dan ranting. Kita semua pernah melihat sebuah tanaman yang dipotong dari akarnya. Pada awalnya ranting itu mungkin masih tampak segar, daunnya masih hijau dan terlihat seperti masih hidup. Tetapi beberapa waktu kemudian, ranting itu akan mengering dan layu dan akhirnya mati. Mengapa? Karena ia sudah terpisah dari sumber kehidupannya. Demikian pula kita, kehidupan rohani manusia. Banyak orang yang tampak aktif, sibuk, dan kelihatan hidup dalam berbagai kegiatan. Tapi sebenarnya rohaninya itu kering dan tidak benar-benar melekat pada Kristus. Mereka bergerak tetapi tidak hidup. Mereka melakukan banyak hal tetapi tanpa kekuatan yang berasal dari Allah. Karena itu, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah benar-benar hidup sebagai ranting yang melekat pada Yesus? Atau selama ini saya hanya tampak hidup, tetapi sebenarnya jauh dari sumber kehidupan itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lihat apa yang diajarkan Yesus dalam Yohanes pasal 15. Sebelum itu, maaf ya saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini
cuacanya sedang tidak baik dan di sini sedang datang hujan. Dan ini mungkin akan sedikit mengganggu pendengaran kita. Tetapi bagaimanapun kita harus melanjutkan, kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan ini sampai dengan selesai. Baik, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini di dalam Yohanes pasal 15 ini Tuhan menyampaikan hal penting yang diajarkan kepada kita, yaitu yang pertama, Yesus sumber kehidupan. Ini dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan memulai dengan mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Pernyataan ini membuka kebenaran bahwa hanya dalam Yesuslah kehidupan rohani kita dapat bertumbuh. Dialah pokok anggur yang sejati, yang murni, yang hidup, dan yang memberi kehidupan kepada setiap ranting. Yesus ingin kita menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Tanpa Dia kita akan kosong. Tanpa Dia kita akan layu secara rohani. Seperti tanaman yang dicabut dari akarnya, dia pasti akan mati. Demikian pula ketika kita melepaskan diri dari Kristus, kita mungkin tetap terlihat hidup secara lahiriah. Tetapi di dalam hati kita sebenarnya kering dan tidak menghasilkan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilannya jelas, dijadikanlah sebagai sumber utama kekuatan dan arah hidup kita. Jangan menjadikan pelayanan sebagai sumber kekuatan. Jangan menjadikan orang lain sebagai pegangan. Sebab hanya Yesuslah sumber kehidupan kita. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, kita harus tetap melekat kepadanya. Poin yang kedua itu adalah melekat kepada Kristus. Dapat kita lihat pada Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku," Dia sedang menegaskan bahwa hubungan kita dengan Dia haruslah hubungan yang hidup dan melekat. Ranting tidak bisa hidup hanya karena pernah menempel pada pokoknya. Ia harus terus menempel, terus melekat, terus menerima aliran kehidupan. Yesus berkata bahwa hanya ranting yang melekat dapat berbuah. Sebaliknya, ranting yang terlepas akan mengering. Meskipun awalnya terlihat segar, beginilah hidup kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan, pada awalnya mungkin terlihat baik. Tetapi kelama-lamaan hati kita mulai dingin, doa kita mulai lemah, firman Tuhan mulai jarang kita baca, Alkitab mulai jarang kita baca, dan hidup kita kehilangan buah-buah rohani. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk menjaga hubungan pribadi yang erat dengan Yesus melalui firman yang kita renungkan, melalui doa yang kita naikkan, dan melalui ketaatan kita setiap hari. Ketika kita benar-benar melekat kepada Kristus, hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Ketika kita hidup melekat kepada Kristus, maka hidup kita akan membawa hasil yang memuliakan Allah. Lalu, pada poin yang ketiga yaitu hidup yang berubah. Hidup yang berubah dapat kita lihat pada Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yesus berkata bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah. Firman dan doa menjadi sumber nutrisi rohani kita yang membuat hidup kita subur dan bertumbuh. Ilustrasi sederhana Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yaitu pohon yang rajin disiram, dipupuk, dan dirawat pasti akan menghasilkan berbuah. Tetapi pohon yang dibiarkan kering, tanpa air, tanpa perawatan, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ketika firman Tuhan mengisi hati kita, ketika doa kita menjadi bagian dari hidup kita, maka karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kita mulai menampilkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, kesetiaan, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang memuliakan Allah. Ketika kita hidup, ketika kita menjadi bukti nyata bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Dengan demikian, hidup yang melekat kepada Kristus pasti memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan bahwa hanya Yesuslah sumber kehidupan satu-satunya bagi setiap orang yang percaya. Karena itu kita harus terus melekat kepadanya agar rohani kita tetap hidup, bertumbuh, dan kuat menghadapi berbagai keadaan, berbagai kehidupan. Hidup yang melekat kepada Kristus bukan hanya membuat kita bertahan, tetapi membawa kita menghasilkan buah yang memuliakan Allah melalui karakter dan tindakan kita setiap hari. Kedekatan dengan Yesus bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Dia, hidup kita akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil komitmen yang sungguh-sungguh hidup, melekat kepada Kristus setiap hari melalui doa, firman, dan ketaatan agar hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengerti bahwa kehidupan kita itu harus benar-benar melekat kepada Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang terkasih, setelah menonton video ini, setelah melihat video ini, marilah kita berubah, marilah kita berubah menjadi lebih baik. Marilah kita terus melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala waktu. Terima kasih untuk segala hikmat Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu itu Tuhan Yesus dapat kami lakukan, dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami Tuhan Yesus, kuatkanlah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus untuk selalu melekat kepadamu. Karena hanya Engkaulah sumber kehidupan satu-satunya dalam kehidupan kami ini Bapa. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukannya. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.
Baik, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan, yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukan, untuk mengkehidupinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk perhatian dan kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.